selamat siang dan selamat datang di webinar kedua dari Feel to Token. Dan pada siang hari ini kita akan bareng-bareng diskusi lebih lanjut. Kalau misalkan beberapa hari yang lalu kita sudah sempat mengadakan webinar via YouTube-nya Koinvestasi. Dan hari ini kita punya webinar lebih semi-private mungkin ya. Dan di sini juga kita punya guest speaker juga. Untuk itu saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Di sini kita ada Mbak Pandu Sastrowardoyo selaku VP Consulting dari Blocksphere.id. Halo Mbak Pandu. Hai, apa kabar? Baik, Mbak Pandu gimana? Baik. Baik, di rumah aja. Dan yang kedua, kita punya Tamemasa Mitsuo selaku Filecoin Analyst. Halo Tame, how are you? Hi, thank you. Dan yang ketiga, kita punya moderator untuk hari ini lagi, yang kemarin udah sempat jadi moderator juga, yaitu Mas Aris Yuangga. Halo Mas Aris. Halo Calvin, baik sehat. Oke, siap. Dan pada siang hari ini nih teman-teman, kita akan ngebahas satu topik yang teman-teman mungkin juga udah sempat dapetin posternya kali ini ya, sehingga teman-teman siang hari ini pada join. Jadi topik kita pada hari ini adalah Is Filecoin Top Project in 2020? Oke. Dan yang akan memoderator pada siang hari ini adalah Mas Aris Yuangga langsung. Jadi sebelum saya menyerahkan diskusinya ke Mas Aris, saya akan menampilkan terlebih dahulu nih untuk key option pada siang hari ini. Saya akan share dulu. Yap. Jadi pada siang hari ini teman-teman, kita akan bahas beberapa poin. Jadi untuk poin pertama, kita akan menjelaskan tentang nilai dari Filecoin diharapkan naik 10 kali lipat. Dan poin kedua yaitu yang populer saat ini adalah DeFi, maka ini adalah waktu yang tepat untuk membeli Filecoin. Dan selanjutnya kesempatan ini bagus sekali hingga mainnet diluncurkan. Dan yang keempat, IOU adalah surat janji, teman-teman. Dan yang kelima, Blotocol adalah exchange yang dilisensi oleh pemerintah Estonia. Dan yang keenam, listing akan segera dilakukan nih buat teman-teman yang udah sempat nanya juga. Jadi kita akan bahas ini. Apakah mungkin saat Natal nanti, which is kurang lebih sekitar 2-3 bulan ke depan. Sama yang terakhir adalah Ripple menggunakan sistem IOU juga. Jadi kita punya 7 poin yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Dan sebelum saya move ke Mas Aris Yuangga, buat teman-teman di sini yang ingin bertanya, silakan. Nanti teman-teman kita kasih kesempatan juga untuk bertanya. Kalau teman-teman malu untuk tanya secara live kepada speaker kita pada siang hari ini, teman-teman nggak apa-apa, bisa taruh aja pertanyaannya di kolom di kolom chat dari Zoom meeting pada siang hari ini. Dan langsung aja kita akan masuk ke sesi pertama yang akan di lead sama Mas Aris Yuangga. Silakan Mas Aris. Terima kasih Calvin. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Tame, selamat siang Ibu Pandu, selamat siang Calvin dari Koinvestasi. Selamat siang teman-teman. Jadi untuk materi pertama, untuk konten hari ini, pertama akan dibawakan oleh Ibu Pandu Sastrowardoyo selaku VP of Consulting dari Blocksphere.id. Bagi yang tidak tahu, Blocksphere.id merupakan salah satu blockchain IT solution company di Indonesia. Dan servisnya meliputi blockchain development, blockchain consulting, dan juga blockchain training. Nah, Ibu Pandu merupakan Supervisory Board of Asosiasi Blockchain Indonesia, merupakan satu-satunya asosiasi blockchain di Indonesia saat ini dengan 21 member organisasi dan masih growing tentunya. Co-founder dan former chairwoman of Blockchain Zoo juga, the first blockchain company di ASEAN tentunya, yang listed in Gartner for Blockchain Consulting. Dan Ibu Pandu juga memiliki pengalaman yang luar biasa hebatnya, yaitu 6 tahun di IBM dengan role sebagai Pure Flex Country Leader, ASEAN Technical Manager, Territory General Manager untuk Managed Service Providers tentunya, dan Product Managers untuk X86.
Pure Systems and Networking. Apa kabar Ibu Pandu? Baik, baik. Kamu apa kabar? Ya, baik. Jadi hari ini Ibu Pandu akan menjelaskan apa itu Filecoin, teman-teman, dan teknologi di baliknya secara detail. Untuk waktu, saya persilakan untuk Ibu Pandu. Ya, oke. Waktu saya sebenarnya sekitar 15 menit ya, kalau nggak salah ya. Yes, betul Mbak. Oke, sip. Aku masih di layar sebelumnya, belum maju, masih di first slide. Ya, mungkin gini, itu ada di bawah tuh ada link. Itu linknya itu bukan perusahaan, tapi itu blog saya. Dan kebetulan blog saya itu fokus kepada decentralized technologies. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat nih decentricity itu apaan, decentricity itu blog untuk decentralized technologies. Aku dari dulu sangat tertarik dengan decentralization. Dan teknologi yang decentralized itu banyak sekali yang dan sebenarnya yang menarik dari blockchain secara umum, semua teknologi blockchain itu akhirnya orang-orang yang ingin running decentralized technologies itu jadinya memiliki sarana untuk mendapatkan insentif. So ada insentif modelnya. Nah ini akhirnya kalau kita bicara mengenai Filecoin sendiri itu mirip dengan perjalanannya Filecoin. Nanti kita akan cerita. Mungkin next slide dulu. Nah, jadi, oke, ini ya, kelihatannya lucu ya, tapi lihat judulnya aja. From decentralized to centralized to decentralized to centralized to decentralized to centralized, dan seterusnya. Ini lucu banget. Jadi, yang namanya decentralized technologies itu bukan hal yang baru. Bahkan kalau misalnya kita pikirkan benar-benar nih, di awal sejarah komputasi, itu justru awalnya itu decentralized. Kenapa? Karena pada saat pertama kali komputer-komputer diciptakan, they are basically electronic accounting machines, dan electronic accounting machines itu disimpan di tiap office, di tiap bisnis dan lain-lain. Kemudian berkembang, tentunya perkembangannya ke arah yang mainframe, mini komputer dan lain-lain, yang akhirnya centralized kan. Jadi dari decentralized ke centralized. Kemudian pindah lagi ke personal computer revolution itu tahun 1981, IBM PC dan semua klon-klonnya itu akhirnya membuat semuanya jadi decentralized lagi. Bahkan waktu itu ada ARPANET. Teman-teman ingat ARPANET? ARPANET itu asal-usul dari internet tuh. Jadi pertama kali internet itu muncul, namanya masih ARPANET ya istilahnya. Itu diciptakan oleh pemerintahan Amerika tahun 1980-1981, di mana itu fungsinya adalah sebuah network yang sangat decentralized, sehingga data-data pemerintahan Amerika itu nggak hilang kalau misalnya ada nuclear strike. Jadi the original internet itu decentralized. Okay? Nah, kemudian ada paradigma client server, kemudian muncul enterprise internet. Internet jadi jadi di mana-mana ya. Kita sekarang juga mempergunakan internet di mana-mana, bahkan untuk kita call hari ini. Nah, pada saat internet itu muncul, ada satu hal yang menarik, yaitu banyak sekali little pockets, little nodes of basically financial nodes, di mana sebuah perusahaan itu bisa memiliki server sendiri dan akhirnya bisa lebih besar daripada yang lain, dan akhirnya forming the backbone of our current internet. Jadi kalau kita lihat YouTube, Facebook, all of those major corporations itu mempergunakan sistem yang sangat-sangat centralized untuk mengontrol data. Nah, itu yang akhirnya menjadi banyak isu. Nanti kita bakal cerita lagi bagaimana. Nah, yang aku bilang, sekarang ini terjadi revolusi baru, yaitu revolusi desentralisasi dengan insentif. Oke, jadi kalau dulu, desentralisasi kan bukan barang baru ya. IRC aja itu sebenarnya adalah sesuatu yang decentralized. Torrent itu adalah sesuatu yang decentralized. Nah, tapi you don't get paid to run a torrent. You don't get paid to run an IRC server. Oke, itu isu insentif. Dan akhirnya kalau kita bicara soal isu insentif itu, jadi banyak hal menarik yang bisa terjadi. Nah, next. Nah, di slide ini, ya, di slide ini ada sejarahnya internet ya, dari 1989, 1999, dan akhirnya katanya 2009, 2019. Nah, ini yang menarik. IPFS itu muncul pada saat di antara Web 2.0 dan Web 3.0. Munculnya dari mana? Protocol Labs. Ya, Protocol Labs menciptakan IPFS, dan kebetulan Protocol Labs juga yang menciptakan Filecoin. Nah, IPFS itu muncul setelah sudah ada Internet Access from Anywhere. Itu udah sekitar 1 dekade. Kemudian
udah muncul lewat dari distributed information. Jadi era di mana semua orang itu bisa mempublikasi diri sendiri. Nah, sekarang kelihatannya semua orang udah bisa ya, dan kita kayaknya udah ngerasa bahwa itu biasa saja. Tapi dulu, when I was still younger, it wasn't a common thing. Ada beberapa orang yang melakukan, tapi itu orang-orang yang langka lah istilahnya. Jadi ini sebenarnya muncul setelah akhirnya ada orang-orang yang menyadari bahwa kita bisa melakukan peer-to-peer transactions antar peer tanpa kita involve satu central party. Nah, IPFS itu muncul di situ. Next dulu. Next, ya, oke. Jadi, nah, pertama kali sebenarnya si Filecoin, sebenarnya pertama kali IPFS diciptakan itu kan memang sebagai tanggapan terhadap, oh ini sekarang terlalu banyak sentralisasi. Sentralisasi dari data yang dimasukkan ke dalam major corporations ini, Amazon, Microsoft, Facebook, dan lain-lain, itu bisa berbahaya. Nah, berbahayanya apa? Kita udah lihat nih beberapa kali. What was it? Last year atau 2 years ago, misalnya pemerintahan Singapura, dia naruh data keseluruhan medical records-nya dia disimpan di satu server, kemudian server itu dihack. Servernya dihack, kelihatan semua datanya, sampai katanya data Prime Minister-nya kelihatan. Itu kan gila tuh. Kenapa bisa seperti itu? Because there is something called the honeypot effect. Jadi kalau misalnya ada satu server gede isinya data semua, itu target untuk banyak sekali hacker di dunia. Itu baru satu. Dan itu tanpa the Singapore government being malicious ya. Nah, kita bayangkan kalau misalnya kita bicara mengenai hal-hal lain. Facebook itu sering sekali dituduh di Amerika telah melanggar privacy dan telah melanggar political, ya kita nggak ngomong politik lah, neutrality, melanggar neutrality. Di mana katanya data-data yang masuk itu diambilin dan dilanggar privasinya untuk mempromosikan a certain side of politics misalnya. Dan ini akhirnya data concentration ini menjadi isu, ya. Jadi kalau di sini kan tulisannya ada information leakage, itu yang pertama tadi. Yang kedua server crash. Ini kalau misalnya crash servernya, ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lain. Kalau misalnya malicious actor yang ada di dalam perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya, apakah ada advertising yang muncul di mana-mana? Itu juga terjadi. Karena semua orang ingin monetization. Nah, the idea of being monetized, kalau sekarang ini model-model itu, model-model decentralized, model-model yang centralized itu membutuhkan advertising. Nah, IPFS itu teknologi yang mendesentralisasi data ini. Dan Filecoin itu adalah service-nya yang untuk storing data dan juga memberikan insentif bagi mereka yang membantu nyimpenin data kita. Next slide. Protokol Labs, ini kalau misalnya teman-teman cari, namanya Juan Bennett, dia Stanford University, dan dia itu lulusan tahun 2014, keluar dia langsung build yang namanya Protokol Labs itu. Mereka buat IPFS, dan mereka juga sebenarnya buat yang namanya Filecoin. Jadi, kenapa IPFS itu dibuat? Sebenarnya karena ini menggantikan storage. Nah, storage yang mana yang digantikan? Kan storage banyak ya, kalau teman-teman yang ngerti IT, mungkin pernah dengar ada file storage, ada object storage, ada data storage yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal IPFS, ini sebenarnya fokusnya memang di file storage, tapi dengan multiple data source, dia decentralized, data nggak bisa dimodify, kemudian itu informasinya itu dianggap tidak ada leakage sama sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan HTTP yang sekarang digunakan sebagai protokol internet, itu banyak sekali information leakage yang mungkin. Terus network-nya itu by rights akan by default lah basically akan mencoba untuk centralized. Sedangkan IPFS by default akan mencoba untuk decentralized. Next. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrolin ya, soal Filecoin, kita kan juga ngobrolin soal bagian miningnya. Jadi dari tadi kita lihat dari sisi user nih, tapi kita juga harus lihat dari sisi orang-orang yang menyediakan datanya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara ada kita bandingin deh, kan misalnya storage coins yang lain, misalnya SIA, dibandingkan dengan Filecoin misalnya gitu. Saya nggak bandingin yang mana yang lebih bagus secara investment ya, cuma dari segi teknologi aja gitu. Kebanyakan current storage coins itu mempergunakan proof of work yang sebenarnya dasarnya dari Bitcoin
ya. Jadi semuanya kan compete untuk menyelesaikan sebuah mathematical problem lah gitu. Jadi akhirnya gimana caranya kita the hash dihitung oleh masing-masing itu. Nah, itu kalau menurut Filecoin lossy, di mana itu buang-buang komputasi. So, daripada buang-buang komputasi, fokus dari konsensus rule-nya Filecoin sendiri itu berdasarkan storage. Oke, ada 2 yang dipergunakan untuk ini. Jadi antar satu untuk tidak mempergunakan proof of work, yang dipergunakan di sini adalah proof of replication, di mana sebuah data yang disimpan di network Filecoin tersebut itu dibuktikan bahwa ini sudah direplikasi, saya sudah nyimpan di tempat saya, dimasukkan ke dalam mining farm saya, di mana mining farm ini bisa dalam PC, bisa pakai smartphone malah, bisa mempergunakan large enterprise class storage juga bisa, dan kemudian itu dijaga lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai proof of storage, kita juga harus mikir, oke, ini udah ada bukti bahwa datanya sudah direplikasi nih. Tapi apa buktinya bahwa data yang direplikasi ini nggak bakal dihapus di masa depan? Kan kalau misalnya saya bandel gitu dan yang dilihat cuma, ini udah direplikasi. Saya bikin miner yang basically saya cuma mengcopy aja datanya, terus saya hapus. Jadi hard disk space saya tetap kosong misalnya. Nah, supaya mencegah itu, Filecoin itu melakukan yang namanya proof of space time. Namanya keren ya, POST. Nah, proof of space time itu kalau misalnya kalau misalnya dia membuat sebuah minernya itu harus membuat proof of storage atau proof of replication secara urut, satu demi satu, dan disatukan secara rekursif supaya bisa membuktikan sebuah dalam bentuk satu proof yang pendek. Jadi proof yang pendek itu membuktikan bahwa file saya ini akan selalu dijaga. Jadi saya tidak mengubah file yang saya simpan. Itu kekuatannya Filecoin. Kalau dari segi miningnya, berarti yang di mining itu bukan work. Jadi bukan dari proof of work-nya, bukan dari hashing power-nya, dan kompetitifnya bukan di work-nya, which is itu isu yang ada di Bitcoin, yang akhirnya isunya itu berhubungan dengan proof of work, berhubungan dengan rusaknya lingkungan, terus habis itu balapan yang nggak adil juga, yang akhirnya orang-orang yang memiliki computing power itu makin lama malah karena nggak adil ya, jadi makin lama makin banyak computing power yang dibutuhkan, dan akhirnya terjadi sesuatu yang sangat-sangat eksponensial. Dibandingkan dengan Filecoin, yang terjadi dengan Filecoin adalah semua mining yang dilakukan itu berhubungan dengan ukuran atau space yang diciptakan. Jadi ini menarik sekali. Caranya mudah, user mempergunakan FIL untuk register data, dan kalau miner itu dia mendapatkan FIL untuk providing free space. Simple as that. Okay. Next mungkin ya, ini saya cepat aja, cuma logo-logo aja, tapi ini logo-logonya menarik sekali. Yang pertama, ini yang saya suka sekali itu yang kiri itu Open Air Quality, itu data air quality seluruh dunia. Wikipedia, juga Wikipedia on IPFS, di Google aja, Wikipedia on IPFS itu ada Wikipedia yang versi IPFS-nya. Google Books juga mempergunakan IPFS, ENCODE, Project Gutenberg, buku-buku yang sekarang sudah bisa dibaca secara gratis. Bahkan NASA sudah mempergunakan IPFS juga. Next ya. Netflix, Google, Facebook, bahkan Ethereum sendiri itu sudah mempergunakan IPFS juga. Teman-teman bisa lihat, kalau Ethereum bisa di search tuh ada si Vitalik ngeposting Twitter bilang bahwa Ethereum.org is now on IPFS. Gitu. Kalau Opera, kalau teman-teman pakai browser yang Opera, bisa buka domain name yang belakangnya .space. Jadi bla 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 .space, pandu.space, panda.space, itu masuknya ke yang punyanya IPFS juga, domain name-nya. Jadi banyak sekali hal yang menarik seperti itu juga. Next. Dan banyak sekali venture companies yang juga menciptakan startup-startup berdasarkan IPFS. Teman-teman kalau misalnya tertarik melihat yang proyek-proyek keren yang baru, itu sebenarnya bisa search di internet, tapi yang paling saya suka, websitenya judulnya awesome.ipfs.io. Itu isinya banyak proyek-proyek menarik.
yang lainnya contohnya ada di sini untuk image posting, ownership service, video distribution kayak YouTube, e-commerce, dan juga certificate issuance. Oke, next. Nah, ini yang menarik, dan buat teman-teman yang sudah lama di dunia blockchain, tahu nih sebenarnya gilanya Filecoin itu waktu tahun 2017 ICO-nya itu hanya dalam satu jam itu 186 juta dolar US, totalnya 257 juta dolar, besar sekali. Padahal investor yang ikut itu hanya investor profesional, jadi mereka ngebatasin untuk untuk tidak melanggar SEC rules dan lain-lain, yang boleh berpartisipasi hanya professional investor. Jadi yang cap-nya gede. Jadinya ini udah fundraising-nya sukses banget. Dia sukses dengan hanya professional investor. Jadi bukan crowd yang kecil. Waktu itu banyak yang protes sih sebenarnya, karena yang kecil-kecil juga ingin masuk gitu. Tapi waktu itu professional investor doang yang boleh masuk. Dari Sequoia Capital, Winklevoss Capital yang punyanya Gemini, Coinbase, Stanford sendiri, Y Combinator, banyak banget yang ikut. Oke, next ya. Ini bakalan jadi slide apa yang terakhir. Nah, yang kedua, dan ini sebenarnya expertise-nya bukan di saya, I'm not a trader, I'm a technologist, tapi yang kedua adalah pada saat mainnet-nya nanti rilis, dia akan di-announce langsung di Gemini. Oke, kita kalau bicara Gemini, kita bicara The Winklevoss Brothers, musuhnya Mark Zuckerberg, dan ini listingnya akan langsung cepat, ya. Tapi again, I'm not an expert in this part. Tapi yang aku bilang sih sebenarnya kenapa ini sangat attention getting, karena ini punya potensi besar sekali untuk mengubah cara kita berinternet, at least cara kita menyimpan data di internet. Jadi dari saya mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan boleh diteruskan di chat. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Pandu Sastrowardoyo. Jadi sebagai review aja teman-teman, tadi dibahas sejarah atau history dari kita sebenarnya bermula dari decentralized ya, bukan centralized. Jadi pertama dari decentralized pada tahun 1930 tadi ya, electronic accounting machines, Yes. decentralized to decentralized again, and centralized sampai ya pada hari ini yang kita bahas. IPFS lahir ketika di antara Web 2.0 dengan Web 3.0 tadi yang dibahas oleh Ibu Pandu, awal entry-nya IPFS juga dibahas, dan alasan dari Filecoin ini sendiri sebenarnya created kenapa sih? Karena di tahun 2010 sampai 2020 mengenai proyeksi data yang digunakan, terus data yang kita gunakan saat ini di internet itu centralized dengan big tech companies yang digambarkan tadi ada Amazon, ada Apple, ada Facebook, Microsoft, dan kasus-kasus yang dibahas tadi seperti di Spore. Dan risikonya adalah mengenai centralized. Tadi ada information leakage yang saya tangkap, dan ada server crash juga, dan mungkin yang ketiga muncul advertising pollution ya tadi ya. Nah, Filecoin sendiri lahir dengan IPFS teknologi sebagai secure and cheap service untuk storing data tersebut. Dengan decentralized tentunya teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang tadi dibahas ya, IPFS itu apa, Filecoin itu apa, juga dibahas oleh Ibu Pandu, Juan Bennett yang merupakan Protocol Labs inventor, dia juga inventor IPFS yang dibahas tadi. Intinya adalah untuk percobaan IPFS adalah untuk switch internet dari HTTP ya menuju ke P2P system. Benar begitu Ibu Pandu? Ya. Ya, dan tadi juga dibahas mengenai mining. Saya juga baru tahu bahwa ternyata ya Filecoin sendiri tidak menggunakan proof of work, justru ada Lucy system di situ yang digunakan oleh Bitcoin, proof of work yang menjadi ternyata di Filecoin menggunakan POS tadi, proof of space time. Dua sebenarnya, satu replication, satu proof of space time. Ya. Ya itu, dan untuk store datanya as simply kita menggunakan Veil untuk store data. Jadi nanti kita mungkin beli koinnya, kita bisa store data dengan Veil. Terus nanti orang yang dapat reward Veil sendiri, orang yang bisa provide free space tersebut. Intinya seperti itu. Yeah. Dan ya, yang menarik di sini adalah company yang menggunakan Filecoin Network store data. Tadi ada OpenIQ, ada Wikipedia, ada Google Books, ada NASA, dan lain sebagainya. Jadi cukup baik ya company yang sudah menggunakan IPFS. Dan di sini juga tadi dibahas major web companies yang sudah menggunakan IPFS, ada Netflix, ada Google, ada Facebook,
ada Opera, JP Morgan, Huawei, dan lain sebagainya. Terus venture companies, dan nah yang menarik tadi adalah reasons kenapa Filecoin get attention number one. Saya 2017 juga ikut-ikut ICO beberapa dan baru tahu Filecoin sebenarnya beberapa bulan terakhir ini, dan ya karena tadi yang dibilang oleh Ibu Pandu bahwa investor yang berhasil ikut ICO-nya Filecoin adalah merupakan big cap investor, atau di sini yang dibahas tadi ada venture capitalist yang terkemuka, contohnya ada Winklevoss Capital, ada Andreessen Horowitz, ada Y Combinator, Stanford University, dan lain sebagainya. Dengan total 257 juta USD. Setahu saya di ICO yang 2017 yang terbesar retail bisa ikutan itu sekitar 200 juta, dan itu adalah satu mining project. Dan Filecoin sendiri lebih besar 57 juta USD pada tahun 2017. So ya itu menarik sih. Dan yang terakhir dibahas mengenai listing. Nah, sebagai trader yang sebenarnya paling dilihat adalah bagaimana koin tersebut listing dan akan di-listing di exchange mana saja. Dan tadi dibahas oleh Ibu Pandu bahwa Filecoin sendiri akan listing di Gemini. Kita ngomongin tentang Winklevoss Brothers ya. Dia merupakan investor dari Filecoin, tentunya pasti bisa listing di Gemini. Dan kalau misalnya kita lihat mengenai project yang listed di Gemini juga, itu ada BAT token, Basic Attention Token. Dia bisa listed di Gemini, Binance, GMO, Bitflyer, Upbit. Jadi kalau misalnya kita melihat dari kasus BAT token sendiri, jadi ada kemungkinan besar Filecoin sendiri akan listed di exchange besar tadi, seperti Binance, Upbit, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin setelah dijelaskan apa itu Filecoin, teknologi di baliknya, IPFS apa, dan beberapa major web companies yang menggunakan IPFS. Selanjutnya di sini ada guest kita, Mr. Mitsuo Tamemasa dari Jepang, seorang Filecoin analyst. Mr. Tame ini sudah banyak ikut dalam berbagai project Filecoin. Nah, mungkin teman-teman di sini yang join webinar kali ini penasaran dengan project Filecoin ini ke depannya bagaimana nih, proyeksinya seperti apa. Mungkin nanti berikutnya kita akan langsung tanya saja ke Tamesan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ibu Pandu, presentasinya cukup baik. Terima kasih banyak. Untuk Pak Tamesan, Hai Tame. Hai. Apa kabar? How are you today? Fine. Ya, untuk perkiraan harga nih, untuk proyeksi ke depannya mengenai Filecoin, kita tadi udah membahas mengenai proyek dan teknologi di balik IPFS sendiri dan di balik Filecoin sendiri. Nah, untuk dari Pak Tamesan mungkin kita semua ingin tahu nih bagaimana sih proyeksi ke depannya, dan untuk market harga Filecoin ini proyeksinya seperti apa ya Pak Tamesan? Jangan saya bikin. それでは今日皆さんにですね、大変注目を浴びているファイルコインの、価格を中心について説明します。 Jadi teman-teman hari ini kita ada slide juga, udah di share screen, bisa kelihatan ya? や、ファイルコインはビットコインを超える唯一の暗号資産だっていうふうにもう今話題になっております。 Filecoin ini sebenarnya udah jadi gosip mungkin ya di teman-teman yang penggila kripto juga, kripto enthusiast juga, bahwa Filecoin ini sebenarnya nantinya akan salah satu aset kripto yang akan melampaui Bitcoin. ファイルコインが価値が上がるには3つ理由があるんですけれども、1つが巨大な自家需要を持っている。2つ目が世界の取引所で流通する。3つ目が価格が暴落しない。この3つがあります。 Jadi kenapa sih alasannya kenapa sebenarnya nilai Filecoin ini bisa segitu besarnya, bisa diprediksi sampai bisa melampaui Bitcoin ini sendiri? Sebenarnya karena yang pertama itu karena ada self demand-nya, permintaan pribadi itu sangat besar. Yang kedua itu Filecoin nantinya akan listing di seluruh bursa di dunia juga. Dan yang ketiga, resiko jatuhnya itu, harga jatuhnya itu kecil sekali. Resiko untuk jatuhnya itu kecil sekali. Gitu. Okay. それではまずファイルコインの自家需要について説明します。自家需要っていうのは、儲けることが目的じゃなくて、使うことを目的とする購入なんですね。この自家需要も企業ニーズと個人ニーズ、2つあります。
企業ニーズの代表がデータ保管の目的です。Jadi sebenarnya permintaan Falcon ini ada dua permintaan terbesar. Yang pertama itu permintaan dari self demand, dan yang kedua itu ada corporate demand juga, seperti yang ada di slide ini ya. で、世界のデータセンター産業の、マーケットは2022年ぐらいには30兆円になると思います。で、このマーケットの中でファイルコインは、だいたいマーケットの30%、このぐらいを取るというふうに思っています。Nah, di sini seperti yang bisa dilihat dalam sekitar tahun 2022 nanti ini pusat data global di pasar industri ini sendiri kan akan berkembang, dan kira-kira itu jumlah totalnya akan mencapai 30 triliun yen ya. Nah, dan 30 triliun itu sekitar 30%-nya itu adalah untuk cryptocurrency ini sendiri. もう一つが個人のニーズなんですけれども、個人のニーズの代表が、ゲーム産業だと思っています。現在、ゲーム産業はブロックチェーン化をどんどん進めていってるんですね。Oke, yang kedua itu adalah sebenarnya game ya, untuk kebutuhan industri ini, kebutuhan personal sendiri ini, yang paling besar ini adalah industri game. Industri game block ini sebenarnya baru aja lahir, dan tapi sudah berkembang banget sesuai dengan nama-nama yang ada di sini juga. で、このゲーム産業のマーケットと、もう一つファイルコインはゲームだけでなくて、今見てもらっている、これはいろんなプロジェクト、100以上のプロジェクトが動いていて、これらのサービスがファイルコイン上で展開されて大きなマーケットを作ります。Nah, sesuai dengan nama-nama yang ada di sini, ini adalah nama-nama project yang sudah ada sudah menggunakan sistem IPFS dan juga Filecoin. はい。で、2つ目の理由は、さっきも説明ありましたけど、ファイルコインは世界中の取引所で流通していきます。Tadi seperti yang Mbak Pandu juga udah jelaskan ya, jadi Filecoin ini nantinya pastinya pertama dia akan listing di Gemini and Coinbase, karena mereka juga, Gemini and Coinbase sudah mengumumkan bahwa mereka akan listing Filecoin. Ketika nanti mainnet sudah luncur, pasti mereka akan listing Filecoin. Dan yang kedua adalah tempat untuk listingnya ini juga, tempat untuk listing Filecoin ini kemungkinan akan sama dengan tempat listingnya BAT. そのバットの取引所、いっぱいいろんなメジャーなところがありましたけれども、ファイルコインはこれ以上の取引所で流通されてきます。Sama aja sebenarnya dengan tempat listingnya BAT ini. Filecoin mungkin juga kan kalau teman-teman tahu kan sekarang BAT sudah ada di berbagai exchange ya. Nah, Filecoin ini akan melampaui exchange tersebut. 3つ目のファイルコインの価値の上がる理由は、ファイルコインは大暴落が危険性が少ないです。仮想通貨が大暴落する背景にはクジラという、いっぱいコイン持ってる人がいるんですけれども、このクジラは ICO からとマイニングから生まれますけれども、ファイルコインの場合は両方とも、生まれてこない可能性が高いです。Nah, tadi kan kalau Mbak Pan tadi sudah menjelaskan ya, resiko untuk Filecoin ini sendiri, datanya tuh sebenarnya aman nggak sih? Akan ada data leakage nggak sih? Tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa kemungkinannya sangat kecil untuk untuk data-data itu akan leakage gitu, akan adanya risiko data leakage itu kecil sekali ya. Nah, itu karena memang seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, Filecoin ini sendiri 70% itunya tuh miners, dan dulunya tahun 2017 itu ada nama-nama besar seperti Winklevoss dan lain-lainnya yang sudah melakukan ICO juga. じゃあ、ファイルコインの価格を見てみたいと思います。Nah, sekarang kita akan prediksi kira-kira, ini prediksinya Tame-san juga, beliau akan prediksi gimana sih Filecoin market ke depannya kira-kira gimana. ファイルコインの5年間の価格の予測を立てています。Ini adalah forecast-nya, harga perkiraan dari Filecoin 5 tahun ke depan.
74.5ドル。これがだいたいスタートぐらいから、5年後には約300ドル。こういうふうに上昇していく、予測が立ってます。Nah, di tahun pertama, Filecoin mungkin harganya akan sekitar 74,5 dolar. Dan nanti di tahun kelima, ini harganya akan sekitar 295 dolar. Ini harganya per koin ya, jadi satu koin. ファイルコインはビットコインと違って急激に上がったり急激に下がったりしないで徐々にどんどん上がっていきます。Nah, kalau Filecoin ini sendiri, dia nggak akan seperti Bitcoin ya, yang naik turun, tapi dia akan naik sedikit demi sedikit. この価格が上がる理由が、3つの条件を考えています。1個目がデータセンターマーケットの 30% シェアを取ること。ゲームダップスマーケットの 70% シェアを取ること。それから、投資のマーケットの、全体の市場規模の 5% を取って、毎年 10% ずつ成長して、このぐらいの価格になります。Oke. Kenapa kita bisa bilang bahwa Filecoin ini memang bisa naik terus sedikit demi sedikit? Hal ini ada 3 alasan. Pertama, karena Filecoin ini memiliki 30% dari pasar pusat data. Dan yang kedua, 70% dari pasar pusat game dan dApps. Dan yang ketiga, Filecoin ini adalah mempunyai 5% dari ukuran pasar aset kripto saat ini, dan ini akan tumbuh besar sekitar 10% di setiap tahunnya. Jadi 3 alasan itu tadi yang bikin Filecoin ini naik sedikit demi sedikit, bukan naik turun seperti Bitcoin. なので、ファイルコインは他の仮想通貨と違って、一番安定して、巨大なマーケットになる、一番、その可能性が高い、トークンだっていうことなんですね。Nah, sudah melihat forecast ini, mungkin teman-teman bisa percaya ya bahwa Filecoin ini nantinya akan naik sedikit demi sedikit, dan sangat tidak fluktual ya, tidak naik turun, tidak karena ada faktor-faktor yang tadi yang sangat-sangat memudahkan Filecoin untuk naik sedikit demi sedikit. 最後に付け加えると、この5年でこの計画になるところはもっと短い時間になる可能性はすごくあります。Ini kan forecast-nya sekitar 5 tahun ya, 5 tahun ke depan, tapi bisa jadi lebih sedikit. Jadi bukan 5 tahun, bisa aja 3 tahun dari sekarang harganya sudah $300, misalnya seperti itu. Bisa juga jadi seperti itu. ありがとうございました。Thank you. Itu jadi dari kita seperti itu sih, mungkin Aris boleh di summary. Oke, terima kasih Tame-san dan terima kasih Ibu Prita atas translate-nya. Tadi yang aku tangkap ya, adalah Tame hari ini membahas Filecoin, alasan mengapa sebenarnya nilai Filecoin sangat besar. Karena di sini Tame-san sebagai Filecoin analyst, jadi yang dilakukan oleh Tame-san hari ini adalah untuk proyeksi dan menganalisis market price-nya si Filecoin ini sendiri bagaimana. Nah, 3 alasan tadi, yang pertama adalah permintaan pribadi yang sangat besar, personal demand yang cukup besar, dan kedua adalah distribusi di bursa di seluruh dunia. Tadi kita tahu beberapa exchange yang sudah disebutkan juga oleh Ibu Pandu di presentasi di awal. Dan ketiga, risikonya teman-teman, risiko jatuhnya yang cukup kecil. Nah, total ukuran pasar industri pusat data global ini juga diharapkan akan mencapai, tadi Tame bilang 30 triliun yen pada tahun 2022. Nah, di pasar yang sangat besar ini tentunya Filecoin diharapkan memenangkan sepertiga dari pasar pusat datanya. Terus dibahas juga beberapa mengenai 2 problems yang juga dibahas oleh Ibu Pandu, mengenai server crisis dan data leakage problems, lahirlah IPFS, dan Filecoin sendiri untuk personal demand-nya tadi dibahas. Ada lebih dari 100 proyek ya teman-teman yang menggunakan IPFS atau Filecoin sendiri. Nah, jika layanan dApps ini digunakan Filecoin, permintaan pribadi yang lebih besar tentunya akan terjadi teman-teman. Tadi di slide Tame dijelaskan ada technical, financial, organizational, ada personal, ada retail entertainment. Project di sana tentunya banyak banget, ada 100 ya untuk di personal, contohnya ada Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Untuk di retail misalnya ada eBay, Amazon, Alibaba. Terus di technical mungkin ada Ethereum, Ion, dan lain sebagainya.
Terus mengenai alasan kedua, mengenai peningkatan Filecoin, selain personal demand tadi, kita udah tahu akan ada lebih 100 project yang menggunakan IPFS dan Filecoin. Yang kedua adalah distribusi exchange-nya, teman-teman. Karena kita tahu investor dari Filecoin sendiri adalah Winklevoss Brothers ya, Capital. Dia memiliki Gemini Exchange, so dia akan listed nanti. Sudah diumumkan juga, udah dikonfirmasi bahwa dia akan listed di Gemini dan di Coinbase. Tentunya dua exchange yang cukup besar. Terus mengikuti dengan BET token, selain dari Gemini dan Coinbase, teman-teman yang di sini trade di Binance, di Upbit, di GMO, Huobi, Bitflyer, dan lain sebagainya, itu merupakan exchange besar juga di dunia. So, Filecoin juga akan di-trade di sana. Jadi itu alasan kedua bahwa Filecoin sendiri marketnya akan naik. Tentunya kalau misalnya ternyata banyak exchange yang trade Filecoin, kita tahu bahwa exposure token tersebut terhadap retail trader seperti kita dan investor yang ada di dunia tentunya lebih besar, teman-teman. Itu alasan kedua. Dan alasan terakhir mengenai nilai Filecoin itu akan naik sendiri dan value-nya tinggi adalah Filecoin ini memiliki risiko yang lebih kecil. Jadi risk-nya kecil, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu, kita ikut ICO di 2017, kalau misalnya ternyata si project-nya listed di exchange, biasanya ICO investor akan langsung dump. Jadi istilahnya bisa dibilang pump and dump movement lah projects. Jadi setelah 2x atau 5x kita langsung jual. Nah, untuk kasusnya Filecoin sendiri beda dengan hal tersebut karena untuk investornya sendiri itu ada lock period ya, teman-teman. Jadi ada sistem lock 6 bulan terlebih dahulu bagi ICO investor, dan untuk kita mungkin retail yang nantinya akan beli field itu, jadi ada lock period 6 bulan. So, tidak akan terjadi yang namanya ICO investor dump habis-habisan semua tokennya di angka 2x atau 3x movement gitu. Dan untuk kita tahu pasar Bitcoin anjlok juga karena penjualan dalam skala besar di miners tentunya. Nah, untuk protokol Lab sendiri, untuk IPFS, untuk Filecoin sendiri, mereka memperkenalkan sistem penguncian dan jaminan untuk setiap perusahaan pertambangan atau mining ya, dan telah menetapkan batasan aliran, jadi tidak perlu khawatir tentang penjualan skala besar. Jadi nanti juga ada, kalau misalnya kita tahu untuk Bitcoin sendiri, miners mereka bisa menjual besar-besaran dalam skala besar, dan untuk Filecoin sendiri itu dibatasi penjualannya. Jadi dump dalam kasus miners dan dump dalam kasus ICO investor di Filecoin sendiri tidak ada, berbeda dengan project ICO lainnya. Itu yang saya tangkap. Jadi ada satu, personal demand yang oke. Kedua, tadi ada distribusi exchange yang reliable dan oke juga. Dan ketiga, risk-nya yang cukup kecil karena dump besar-besaran dari ICO investor dan dump dari para miners juga dibatasi. So, nah untuk marketnya sendiri diekspektasikan seperti yang Calvin bahas juga di awal, ekspektasinya tenfold sih teman-teman. Nah, Tame tadi menjelaskan bahwa dalam 2 tahun ini si Filecoin akan naik ke angka $151, di mana teman-teman bisa membeli field itu di angka 12,8 USD. So, dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan proyeksinya cukup baik ya teman-teman, lebih dari 10x untuk analisis Filecoin sendiri based on 3 alasan tadi. Pertama, personal demand yang tinggi. Kedua, distribusi exchange yang oke, yang baik. Tentunya exchange terkenal di dunia. Dan ketiga, risk dump yang kecil. Itu yang saya tangkap. Dan terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan Q&A ya, Kelvin? Yes, betul, Riz. Langsung aja kita mulai Q&A yang udah sempat di-craft sama Aris mungkin selama Mbak Pandu sama Tame tadi presentasi. Silakan, Riz. Oke, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. So, di sini saya udah kumpulkan pertanyaan teman-teman ya untuk project Filecoin. Yang pertama di sini ada pertanyaan menarik, yaitu adalah can you really trade Filecoin? Apakah kita sebenarnya sudah bisa trade Filecoin untuk Tame-san? Untuk pertanyaan ini dihususkan untuk Pak Tame-san. これって本当に交換できますかって。はい、これは今もうメインネット、テストネットの中でノードを2つ立てている、マイニングメーカーのところがもう製造を始めているので、間違いなく交換されます。Jadi kita sudah punya partner juga ya, partner kita yang di Cina juga, itu sudah ada partner kita yang kita punya mining pool di Cina sama di Jepang sekarang. Jadi udah pasti bisa ditukar ya, karena ketika teman-teman membeli itu langsung kita keep di mining pool kita sendiri.
Oke, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan menarik juga. Berikutnya, where can you trade Filecoin? Di mana kita bisa trade Filecoin sih untuk Tamesan? コインはどこで販売できますか？販売取引か。ごめん。最初はアメリカのジェミニとコインベースだけど、すぐその1ヶ月後ぐらいから世界の取引所で広がってきます。 Jadi ketika nanti setelah mainnet rilis, terus Filecoin ini rilis di Gemini sama di Coinbase, mungkin sekitar sebulan setelah itu ya, itu Filecoin akan listing di berbagai exchange di dunia juga. Nah biasanya ini yang sudah yang ketika bad listing, tempat-tempat exchange yang bad listing itu biasanya Filecoin juga akan ikut listing di situ. Gitu. Jadi bisa ditunggu aja ya teman-teman ya. Menarik, terima kasih Mbak Prita, Pak Tamesan. Untuk pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Tame di sini, oke, Field itu kan merupakan ICO yang keduanya ya. Jadi sebelumnya sudah diadakan IOU pertamanya itu adalah Field T1. Nah di sini mungkin orang-orang kepo mengenai Field T1. Untuk kemarin kasus dalam Field T1 sendiri ada berapa banyak orang yang membeli Field T1 dan hasilnya bagaimana ya untuk Field T1 sendiri? Field T1 をもう今ソードアウトじゃないですか。それを買ってる人って何人ぐらいいますか？3000人ぐらいは買ってます。日本ですね。日本で3000人ぐらい。Oke, jadi Field T1 ini memang kita cuman rilis di Jepang aja kemarin, jadi khusus buat orang di Jepang aja yang bisa beli. Ini sekitar 3.000 orang yang beli sampai kita sudah sold out ya dari sekitar bulan Juli udah sold out. Nah, 3.000 orang itu baru yang di Jepang aja. Nah, karena di Jepang ini memang sudah sukses ya, cukup sukses Field T1 ini, that's why kita mengeluarkan Field T2 dan coba expand ke berbagai negara juga, sekarang termasuk Indonesia. Oke, terima kasih dan menarik ya untuk Field T1. Jadi tadi ada 3.000 investor dan untuk Field T2 sendiri sekarang akan dibuka untuk seluruh dunia dan kita semua bisa membeli Field T2. Mungkin itu saja untuk pertanyaan Pak Tamesan dan mungkin pertanyaan berikutnya akan ditanyakan untuk Ibu Pandu. Di sini sudah ada pertanyaan yang saya lihat. Untuk pertanyaan pertama, apakah data kita aman sebenarnya menggunakan Filecoin? Karena kan bisa aja nih data kita disimpan itu disabotase kah atau disalahgunakan. Solusinya seperti apa ya? Dan untuk risikonya sendiri, data kita disalahgunakan itu bagaimana ya untuk di Filecoin? Oke, that's a good question. Jadi kalau ini sebenarnya ada dalam cara Filecoin itu mendistribusikan data yang disimpan, cara Filecoin itu men-encode data yang disimpan juga, dan cara Filecoin mereconstruct atau self-healing data yang disimpan. Jadi pada saat data masuk ke dalam network Filecoin itu akan otomatis ditaruh di banyak host, di mana banyak hostnya itu merupakan ya host itu adalah miner, host sama dengan miner lah basically. Nah, kalau beda dengan misalnya blockchain yang pakai storage consensus juga kayak misalnya SIA, untuk reconstruct missing data itu dia akan dilakukan secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita lihat SIA Coin, caranya mereka mencoba melakukan self-healing adalah SIA Coin client software-nya yang melakukan self-healing terhadap data yang kalau misalnya datanya rusak atau datanya ada masalah, dan itu hanya bisa di-reconstruct oleh si kliennya tersebut. Dan cara dia untuk menjaga supaya data itu tidak rusak, itu dia tetap tiap kali harus memonitor semua semua node yang menyimpan data tersebut, data klien tersebut. Jadi misalnya data saya ada segini, saya dipotong-potong oleh kliennya, ditaruh di banyak tempat, tiap kali harus dicek lagi apakah itu masih ada atau enggak, Jadi ketika kliennya mengecek, maka itu akan dicek itu masih ada datanya atau tidak. Nah, tentunya itu jadi masalah karena pertama a bit heavy, tiap kali dia harus ngecek lagi. Dan kedua, kalau misalnya terjadi kehilangan data di antara cek, tidak ketahuan dan tidak bisa di-recover. Jadi kalau misalnya pakai Filecoin, kekuatannya adalah cara untuk dia reconstruct missing data, itu kalau misalnya sebuah host, sebuah node ya, itu hilang dari network si Filecoin itu,
atau si host ini fail, dia nggak bisa ngasih tahu bahwa proof of replication-nya fail. Jadi dia nggak bisa bilang bahwa ini masih ada nih filenya di tempat saya gitu. Maka akan muncul sebuah smart contract baru di blockchain-nya yang bilang bahwa hey, kita butuh new host untuk reconstruct dan untuk store missing data-nya. Jadi akan muncul di situ dan itu yang akhirnya akan ada insentif untuk orang untuk host lain store data yang missing tersebut. Oke, ketika saya bilang missing lah, kan udah missing kenapa bisa muncul lagi? Sebenarnya karena memang disimpan secara berganda. Nah, penggandaannya itu nanti akan ada opsinya. Jadi mau di opsinya mau disimpan 3 kali, 4 kali, dan seterusnya tergantung setting. Jadi itu caranya untuk dia reconstruct missing data. Dan itu data juga ada banyak sekali fault handlingnya. Jadi ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang terjadi dengan data tersebut, misalnya ya kita, saya mintanya settingnya cuma 3 kali disimpan di dalam Filecoin network, terus 3-tiganya kebetulan hilang, misalnya ada sesuatu yang terjadi. Of course, that's still possible, walaupun dengan Amazon atau dengan Google dan yang lain-lain sebenarnya. Okay, that still is possible sebenarnya. Nah, yang menarik dari Filecoin juga adalah kalau itu terjadi, ada yang namanya refund. Jadi kayak dibantu untuk merefund langsung dari networknya kalau misalnya filenya itu hilang. Tapi tentunya ini sangat-sangat kecil kemungkinannya. Kemungkinannya lebih besar untuk memang filenya tetap akan ada. Nah, terakhir adalah ada yang namanya public verification. Semua file-file ini reliability-nya itu publik, bukan filenya yang publik, tapi reliability-nya yang publik. Jadi network akan mengecek otomatis keseluruhan file yang ada di networknya dia, ini sudah berganda atau belum, reliable atau enggak tiap node-nya, ada skornya juga. Apakah proof of replication-nya jalan terus, apakah proof of space time-nya juga jalan terus, itu semuanya di-recheck dan semuanya bisa dilihat dan bisa diverifikasi. Jadi ini kalau misalnya ada serangan ke banyak, itu butuh untuk menyerang banyak sekali node untuk istilahnya bahkan untuk menghancurkan satu file saja. Dan mungkin terakhir ya, ini tidak seperti, jadi kalau kita lihat ada banyak tipe nih, proof of storage, dan kalau kita ngelihat yang solusi-solusi yang lain, ada yang dia cuma untuk enterprise atau fokusnya hanya untuk enterprise saja, ada yang cuma fokus untuk yang benar-benar dipergunakannya hanya bisa dilakukan untuk mereka yang punya server besar saja gitu. Kalau IPFS dari dulu dan Filecoin sekarang, itu semua orang bisa jadi host sebenarnya. Jadi dipermudah, bahkan tadi di presentasinya pakai HP pun bisa sebenarnya, walaupun mungkin cuma bisa store sedikit. Ada satu lagi yang menarik, ini ngomong-ngomong tadi saya lupa mention di dalam diskusi saya tadi, kalau misalnya teman-teman kepikiran kan yang namanya storage itu bukan cuma masalah nyimpannya, bukan cuma masalah masukin data ke dalam satu hard disk saja, tapi nyampein datanya. Kan datanya terbang tuh ke kita. Dia nggak cuma, kalau cuma diam sendiri nggak berguna gitu. Jadi yang namanya Filecoin itu punya yang namanya retrieval market nantinya. Retrieval, jadi data space, itu yang dari tadi kita bicarakan, data retrieval itu ada marketnya sendiri. Marketnya kalau nggak salah off-chain, aku nggak tahu detailnya gitu, tapi itu basically content delivery network. Kalau misalnya ada data di sana, dia anterin ke saya, bisa lewat retrieval miner. Jadi orang jadi miner, dalam tanda kutip miner, tapi dia sebagai networknya aja. Jadi kalau misalnya kamu di tengah-tengah Jakarta nih tinggalnya, internetnya cepat sekali, terus atau misalnya punya data center sendiri yang basically bandwidth-nya sangat-sangat besar, itu bisa jadi yang namanya Filecoin retrieval market masuk ke situ. Jadi miner itu mendapatkan reward bukan untuk storage-nya, tapi untuk content delivery-nya. I think this part is genius karena issue storage bukan cuma issue jumlah, tapi juga issue performance. Oke, jadi anyway penjelasannya rada melenceng jauh, cuma poinnya sih kembali lagi datanya dijaga, datanya digandakan, encoding-nya itu ada self-healing-nya, cara kerja self-healing-nya seperti yang tadi saya mention, dan bukan cuma storage yang dipikirkan, tapi juga transmisi. Menarik. Saya baru tahu juga untuk masalah tadi mengenai tidak hanya storage saja, tapi retrieving-nya juga penting ya. Retrieval market, ya. Transmissions.
Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin untuk Ibu Pandu, sebenarnya apa sih keunggulan dari Filecoin sendiri dibanding kompetitor lain? Mungkin seperti ada Storj, ada Zero Chain, ada IntraNXT, dan lain sebagainya. Oke, aku cuma mau bilang satu hal dulu ya sebelumnya. Bukan berarti saya bilang bahwa Filecoin itu akan selalu lebih baik di semua senario. Yang namanya teknologi. Kalau kita ngomong teknologi, kita nggak bisa bilang Amazon lebih bagus daripada Google gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa AWS lebih bagus daripada GCP gitu. Kita bahkan nggak bisa bilang Firefox lebih bagus daripada Chrome. Beda use case, cocok use case, itu akan beda apa yang di deliver. Jadi sebagai misalnya, itu tadi nggak disebut sih, cuma Bluzelle misalnya. Bluzelle itu juga decentralized storage. Bluzelle itu beda use case sama Filecoin. Bedanya apa? Bluzelle itu database focus, Filecoin itu file storage. Oke, jadi kalau misalnya kita nyimpen file di Filecoin, tapi kalau bikin database di Bluzelle. Oke. Apakah bisa bikin database di Filecoin? Sebenarnya bisa aja. Apakah bisa bikin file database di Bluzelle? Bisa, tapi ribet. Jadi sebenarnya ini masalah cocok-cocokan. Ya. Jadi ada beberapa yang bisa saya bilang itu cocok-cocokan banget. Nah, tapi ada beberapa yang menurut saya memang rada kurang. Kayak dari tadi saya kasih contoh Siacoin. Kenapa? Karena waktu itu at least ya, itu kan muncul dengan proof of work. Dengan proof of work yang akhirnya banyak sekali lossy-nya. Jadi kalau bicara white paper-nya Filecoin, itu ada yang namanya useless mining or something. Jadi proof of work itu dianggap useless mining karena yang dilakukan itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada use-nya kepada fungsi teknologinya. Oke? Nah, it's fine for Bitcoin. It's fine for a lot of other coins as well. Karena itu proof of work, karena kita membuktikan kita working on something, dan itu membuktikan bahwa hey, ya saya mengamankan loh, saya turut mengamankan, yes. Tapi untuk sebuah token yang punya fungsi teknologi, lossiness itu jelek sekali. Jadi kalau yang tipe-tipe kayak Siacoin itu, that is the issue really. Ada masalah di menurut saya again ya, masalah mendasar di functionality-nya. Sedangkan kalau kita balik ke Filecoin, itu didesain, semua consensus rule-nya itu didesain supaya justru memperkuat network-nya. Itu efeknya akan langsung ke performance, efeknya juga akan langsung ke jumlah storage yang akan di-generate oleh Filecoin, dan akhirnya yang menarik, efeknya itu akan langsung muncul di competitive pricing. Semakin gede cloud yang kita punya, semua orang data center tahu ini, semakin murah yang per cloud-nya yang kita bisa jual. Kita kalau bicara Amazon, itu juga kompetitor Filecoin loh, jangan salah loh. Jadi jangan salah, yang bukan cuma Zero Chain, bukan cuma Siacoin, bukan cuma yang lain-lain, Bluzelle. Amazon itu juga kompetitornya Filecoin. Google Cloud Platform itu juga kompetitornya Filecoin. They are cloud providers, they are cloud host kan. Sedangkan Filecoin mau jadi file host juga. Nah, kita ngelihat tuh, karena mereka skalanya udah hyperscale, udah seluruh dunia, CDN-nya mereka punya juga, semuanya ada di dia juga. Maka, mereka bisa ngasih harga sangat murah. Bahkan dibandingkan kalau misalnya kita hosting sendiri server di kantor kita, kadang-kadang lebih murah kalau misalnya kita hosting di Amazon. Nggak selalu, tapi bisa lebih murah. Nah, bayangkan, itu kan namanya economies of scale. Yang mau dilakukan Filecoin adalah karena semua orang bisa jadi bagian dari miner, dari Filecoin Network, maka semua orang itu jadi ngebantuin scale up-nya dia. Jadi economies of scale-nya dapat banget. Oke? Nah, ada beberapa perbandingan lain. Sebenarnya kalau misalnya yang Zero Chain itu juga bagus, dia juga pakai Zero Knowledge Proof, kebetulan juga dari Jepang. Tapi ada satu hal yang sebenarnya positif buat Zero Chain, tapi juga positif buat Filecoin. Yaitu kalau Zero Chain, dia berjanji akan HIPAA compliant, ya, untuk healthcare, GDPR compliant. Itu kalau teman-teman, aku jelasin ya, HIPAA compliant itu hubungannya sama health privacy, GDPR itu hubungannya sama general data privacy. Ya, itu dipakai sebagai standarnya Eropa. Kalau nggak salah Amerika punya GDPR sendiri yang mirip-mirip dari GDPR itu. Indonesia belum punya standar privacy, tapi bentar lagi bakal ada. Nah, kalau dia compliant GDPR, bagus untuk enterprise, karena banyak enterprise yang butuh GDPR compliance. Tapi tidak bagus untuk general mining. Because your computer at home is not GDPR compliant. It really is not. Jadinya, ada beberapa yang bertanya-tanya,
ini bisa mass scale adoption atau enggak, atau cuma di-adopt sama enterprise data center player saja, terus nggak bisa dipergunakan oleh banyak orang. Akhirnya kan economies of scale-nya kalah. Apalagi ya tadi nyebut apa aja? Zero Chain udah. Apalagi? Intern NXT. Intern NXT. Intern NXT tuh, itu sebenarnya sih gini. Kalau misalnya udah nyampe yang intern NXT, aku nggak terlalu banyak tahu detail, tapi kalau dari teman-teman sih mau ngelihat ini, kita balik lagi ke dukungan yang ada. Untuk si Filecoin ini adalah sebuah teknologi yang sangat mature. Semua update di GitHub-nya itu sangat-sangat detail. Jadi kalau misalnya ngelihat GitHub-nya itu update-nya itu bukan cuma sekali-kali, tapi update yang udah konstan dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi satu hal yang mungkin saya bisa bilang adalah ini udah lebih mature. Kita bicara teknologi 3 tahun yang memang sengaja dikembangkan selama 3 tahun, bukan karena apa-apa, karena teknologinya benar-benar 100% baru. Jadi ini aku nggak bisa komen banyak soal interaksi secara teknisnya ya, aku nggak terlalu tahu detailnya. Tapi kalau dari segi pengalaman, aku cukup yakin mengenai Filecoin. Dan 3 tahun terakhir, kalau nggak percaya buka aja GitHub-nya. Di GitHub-nya itu udah lengkap banget. Update-nya itu kelihatan bi-weekly, at least pasti akan ada sprint baru. Very interesting. Pertanyaan berikutnya mungkin ini dari Zoom chat, ada Muhammad Dimas, Mbak Pandu. Kalau misalnya kita sendiri mau minjemin storage di Filecoin ini gimana ya? Kan tadi kita bisa dapat insentif Filecoin sendiri kalau misalnya kita provide storage di Filecoin. Itu sebenarnya sistemnya bagaimana sih di balik itu? Ya, jadi gini, kalau itu sebenarnya tidak terlalu ribet ya, tapi sekarang masih belum bisa karena masih testnet. Bisa sih coba-coba dulu. Tapi basically kalau mau lihat itu ada di filecoin.io/mine. Terus kamu bisa go through caranya bagaimana. Itu basically siapin hardware-nya, configure hardware-nya juga, configure storage-nya juga untuk bisa dipergunakan. Kemudian nyalain proof of replication. Jadi bukan berarti ini storage nggak butuh CPU power loh, by the way. CPU power yang dibutuhkan itu cukup ada juga, karena proof of replication itu CPU heavy. Ya, jadi itu yang mungkin harus disiapkan. From my own experience, orang suka mikir, oh siapin hard disk aja, nggak usah nyiapin CPU, tapi sebenarnya CPU tetap akan dipergunakan. CPU dipergunakan kalau CPU-nya nggak tinggi sih sebenarnya, kalau jumlah core-nya nggak tinggi, mungkin bakal pelan. Tapi kalau misalnya jumlah core-nya tinggi akan lebih cepat. Anyway, jadi siapin itu untuk yang proof of replication. Nah, kalau untuk basically all you have to do is just download and install and run. Semuanya akan di-running oleh aplikasinya, tapi siapin dulu dengan cara masuk aja ke filecoin.io/mine. Di situ ada. Baik, terima kasih penjelasannya. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin dari chat Zoom, Mbak Pandu, ya. Dari Jonas Sunandar. Ada komparasi yang jelas gak ya mengenai fee dari kita menggunakan Filecoin services sendiri dengan storage services yang lain? Seperti mungkin yang dibahas, yang storage service yang sekarang juga mungkin seperti Amazon Cloud Service dan lain sebagainya, atau mungkin decentralized cloud service yang ada juga selain Filecoin. Nah itu ada komparasi fee yang baik gak ya? Oke, belum. Ini kan semuanya berdasarkan market ya. Jadi kita nggak bisa tahu soal pricing-nya dulu jadi kita cuma tahu perkiraan-perkiraan, dan aku juga nggak berani ngomong dari segi perkiraan. Kalau sekarang apakah sudah kompetitif melawan Amazon, Google Cloud, dan lain-lain, itu mungkin untuk performance dan SLA yang sama belum, jujurnya. Tapi ini kan memang masih belum mainnetnya kan nanti. Oke, kita kalau misalnya investor Filecoin, kalau misalnya, I'm not an investor ya, tapi kalau kita sebagai investor Filecoin, pikirkan ke masa depan. Oke, growth-nya ini akan seperti apa? Sebuah storage cloud yang terdistribusi dibandingkan dengan sebuah storage cloud yang disimpan oleh satu perusahaan. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya Amazon S3, Cloud Storage, dan lain-lain, itu dia mempergunakan pricing disetting oleh corporate.
ya. Dan corporate itu yang menentukan dia beli komputer berapa dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya kita bicara soal pricing sebuah decentralized architecture seperti si Filecoin, kita bicara mengenai kita nyebutnya hyper competition, karena semua orang yang terlibat di dalam network ini saling berkompet dengan satu sama lain. Yang tadi 100 proyek tersebut misalnya yang masing-masing punya miner sendiri, itu semuanya juga semakin kuat untuk untuk nge-push supaya economies of scale-nya naik. Nah, kenapa kita yakin dengan Filecoin, by the way, dibandingkan dengan yang lainnya, adalah karena basisnya IPFS. It's the same company that created IPFS. Kita bicara IPFS sendiri udah banyak banget yang mengadopt Netflix dan lain-lain, itu juga untuk mereka bisa part of the network, mereka juga harus mengadopt IPFS gitu. Nah, ini Filecoin dan IPFS itu udah kayak sisters, basically. Jadi, kalau misalnya kita bicara ekonomisnya, perbandingan ekonomisnya, belum ada. I'm pretty sure belum ada. Dan kalaupun misalnya dihitung, mungkin masih belum terlalu kompetitif. Tapi kalau misalnya kita tetap di sini, kita bicara jangan lihat dari kompetitifnya sekarang, tapi kompetitifnya nanti. Kompetitifnya dengan menyimpan si token Filecoin itu, token File itu juga harus diingat. Baik. Terima kasih Ibu Pandu, jawabannya insightful sekali ya teman-teman. So mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Untuk selanjutnya mungkin saya lempar langsung ke Kelvin dari Koinvestasi. Terima kasih teman-teman. Itu mungkin dari Tame, Pandu, dan dari saya sendiri. Oke, thank you Aris yang udah nge-lead untuk diskusi siang hari ini. Kalau dari tim Koinvestasi pribadi sih nggak ada yang ngechat kita secara private ya untuk pertanyaannya, karena pertanyaannya mungkin teman-teman masih malu kali. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang pengen interaksi langsung dengan Tame atau Mbak Pandu, silakan loh. Ada mungkin? Oh, ini masih pada malu-malu. Ya udah, kalau misalnya seperti itu nggak apa-apa teman-teman ya. Paling sesi kita sudah selesai juga, Mas Aris, Mbak Pandu, dan juga Tame dan tim. Karena sesi kita sudah selesai juga untuk siang hari ini. Buat teman-teman yang belum join, mungkin di grup Telegramnya Filecoin Indonesia, nanti aku akan share link Telegramnya juga. Kalau misalkan kalian malu nih nanya di webinar siang hari ini, nanti bisa tanyain aja langsung juga di grup, nanti bisa admin bantu. Teman-teman di sini juga terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk hari ini, teman-teman. Thank you for Tame and team from Japan. Terus juga thank you untuk Mas Aris Yuangga yang udah menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Pandu yang sudah menjadi narasumber pada siang hari ini yang cukup insightful banget. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan lagi webinar-webinar yang bisa kasih edukasi mendalam lebih tentang proyek-proyek lainnya. Dan buat teman-teman di sini juga yang mau tahu tentang blockchain dan juga cryptocurrency, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga ikutin channel YouTube-nya dari Koinvestasi. Mungkin dari saya, Kelvin, selaku host pada siang hari ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya, dan sampai jumpa. Sampai ketemu teman-teman semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Yeah, take care everyone.